Kita baca di Roma pasal 5, Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari saudara, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan kita menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Ayat yang ke-8 kita kembali bersama-sama baca. Ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah firman Tuhan bagi kita pada peringatan Jumat Agung ini, di mana hari ini kita kembali mengingat kasih dan anugerah Tuhan pengorbanan Kristus di atas Bukit Kalvari. Saudara-saudara, kenapa Jumat itu disebut menjadi Jumat yang agung? Apakah Jumat itu berbeda dengan Jumat yang lain, saudara? Bagaimanakah dalam kehidupan orang hari ini, adakah hari itu menjadi hari yang berbeda atau sama saja dengan hari-hari yang lain? Hari ini juga banyak orang lupa bahwa ini adalah hari di mana 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati bagi manusia berdosa. Adakah sesuatu yang berbeda? Adakah sesuatu yang lain daripada hari-hari yang lain, saudara? Kalau tidak ada bedanya, berarti hari itu sama dengan hari-hari yang lain di mana orang memang sibuk hari ini untuk bekerja cari duit. Tetapi kalau sungguh hari itu adalah hari yang berbeda, apa yang menyebabkan hari itu berbeda, saudara? Adakah sesuatu yang memang tidak dimiliki hari-hari yang lain yang dimiliki hari Jumat itu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dalam apa yang kita sudah baca dari Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 itulah yang membuat hari itu menjadi hari yang sangat istimewa, saudara. Bukan karena harinya lebih dari 24 jam, harinya sama 24 jam, tetapi di antara jam-jam yang 24 jam itu Allah menyatakan sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak ditemukan di hari-hari sebelumnya, saudara. Dan kalau hari itu juga kita mengerti seperti hari di mana Allah menyatakan hal yang luar biasa itu, maka hari itu juga akan sangat berbeda dalam kehidupan kita. Mungkin bukan hari 2000 tahun yang lalu lagi, tetapi hari di mana ketika kita mengalami peristiwa hari itu. Saya tidak tahu kapan itu peristiwa itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Itu menjadi momen yang sangat istimewa, momen yang tidak akan mungkin kita lupakan. Apa yang terjadi di hari itu, saudara, menurut ayat yang ke-8 dari Roma pasal 5 itu,
Hari itu menjadi hari yang sangat istimewa, hari yang sangat besar, berbeda dengan hari-hari yang lalu. Karena yang pertama saudara, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada orang berdosa. Itu yang membuat hari itu menjadi hari yang sangat istimewa saudara. Bahwa pada hari itu Allah bukan saja berkata, oh manusia aku mengasihi engkau. Oh manusia aku sangat-sangat mencintai engkau. Tetapi pada hari itu Allah membuktikan kasih-Nya kepada manusia. Saudara, menjadi berbeda hari itu bukan sekedar Allah menyatakan dan memperlihatkan kasih-Nya. Tetapi mari lihat saudara, ayat itu di kalimat yang terakhir. Kasih yang diperlihatkan itu justru kepada orang berdosa. Bukankah seharusnya orang berdosa itu dibenci oleh Allah? Bukankah orang berdosa harus dihukum dan dibinasakan? Mari lihat saudara dalam perjanjian lama. Setiap orang yang melakukan dosa tidak tanggung-tanggung Allah menghukum mereka. Mungkin orang berpikir melihat Allah dalam perjanjian lama adalah Allah yang sadis. Allah yang tidak punya belas kasihan. Saudara, berbicara dosa tidak ada belas kasihan saudara. Berbicara hukuman tidak ada belas kasihan. Kalau ada seorang jaksa hari ini ketika mengeksekusi seorang penjahat punya belas kasihan, maka hukum tidak akan pernah ditegakkan. Itulah sebabnya saudara pada perjanjian lama ketika Allah menghukum orang berdosa, Dia punya alasan untuk menghukum orang berdosa. Tidak akan ada protes bagi orang berdosa dan berkata, kenapa engkau hukum aku ya Tuhan? Kenapa? Karena dosanya sendiri sudah membuktikan bahwa dia harus dihukum saudara. Dan sekarang bukan berarti tidak ada alasan bagi Tuhan untuk menghukum kita. Ada terlalu banyak alasan bagi Tuhan untuk menghukum kita. Kenapa? Karena kita sudah berbuat dosa. Jadi kalau hari ini Allah tidak menghukum kita, bukan karena Allah tidak punya alasan untuk menghukum kita saudara. Tetapi luar biasa, itulah sebabnya hari itu menjadi hari yang sangat agung. Karena apa? Karena Allah tidak menjatuhkan hukuman kepada kita, sekalipun tidak ada masalah bagi Tuhan untuk menghukum kita karena kita sudah jatuh dalam dosa. Tetapi Allah lebih memilih untuk mengasihi kita daripada menghukum kita saudara. Itu yang membuat Jumat itu menjadi Jumat yang agung saudara. Saudara perhatikan di perjanjian lama, ada sedikit orang juga berbuat dosa, dilemparin sampai mati saudara. Lalu orang berkata, sadis benar Allah dalam perjanjian lama. Bukan saudara, karena memang pantas dihukum saudara, memang pantas dirajam saudara, memang pantas harus diludahi, memang pantas harus dimatiin saudara. Dan saudara tahu, saudara pikir Allah tidak punya alasan untuk melakukan itu dalam hidup kita hari ini. Allah pun punya alasan melakukan itu saudara. Bukankah kita orang berdosa? Bukankah kita sudah memberontak kepada Tuhan? Bukankah kita sudah melangkahi aturan Tuhan dalam kehidupan kita? Bukankah ada banyak kejahatan kita telah lakukan dalam hidup ini? Saudara perhatikan, Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan. Kenapa? Karena bejatnya Sodom dan Gomora. Karena kejahatannya kata Tuhan. Tiba saatnya aku akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora karena kejahatannya. Tetapi saudara pikir, adakah dosa yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora yang tidak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang saudara? Kita lihat Jakarta. Adakah dosa yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang ada di Jakarta ini? Mungkin lebih besar dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Jakarta ini saudara. Kalau kita melihat Jakarta ini lebih bejat dari Sodom dan Gomora. Dunia sekarang lebih bejat dari dunia pada waktu-waktu yang lagi. Zaman sekarang lebih jahat daripada zaman-zaman sebelum zaman ini saudara. Tetapi Allah lebih memilih mengasihi orang-orang yang ada di zaman ini daripada menghukum orang-orang yang ada di zaman ini saudara. Itulah menandakan bahwa kasih Allah begitu besar. Kasih Allah begitu luar biasa. Menjadi beralasan Yohanes pasal 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan kasih yang besar itu telah nyata di Jumat Agung itu saudara. Siapapun Anda,
Allah berhak untuk menghukum Anda. Siapapun saudara, Allah berhak untuk menghancurkan hidup Anda. Tetapi Allah lebih memilih mengasihi Anda daripada menghukum kita, saudara. Amin. Allah memilih untuk memperdulikan kita. Allah lebih memilih untuk memulihkan hidup kita. Allah lebih memilih untuk mengangkat kita orang berdosa ini daripada menghancurkannya, saudara. Sadari itu. Jumat itu menjadi Jumat yang agung dalam hidup kita, saudara. Kalau kita menyadari kasih Allah ini, kalau kita boleh mengimani kasih Allah ini, siapapun kita, sejahat apapun kita, apapun masa lalu kita, saudara, di Jumat agung itu memperlihatkan, aku mengasihi engkau. Betapa aku memang ketika melihat hidupmu, aku sedih, aku menangis, aku terluka. Hatiku hancur ketika engkau jauh daripadaku. Hatiku hancur ketika engkau berbuat jahat. Tetapi hatiku tidak bisa tidak mengasihi engkau. Karena apa? Karena aku mengasihi engkau. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu membuktikan kasih Allah begitu besar, saudara. Allah mengasihi kita bukan karena sesuatu yang kita perbuat sehingga Allah terpaksa atau mau gak mau mengasihi kita, saudara. Tetapi Allah mengasihi kita karena memang Allah mau mengasihi kita. Kenyataan ini, saudara, akan membebaskan kita dari kehidupan kita di masa lalu, saudara. Ada banyak orang hari ini ketika melihat hidupnya, melihat latar belakang hidupnya, melihat sejarah hidupnya, ia harus menghukum dirinya sendiri, saudara. Kenapa? Karena mungkin berkata, betapa kelamnya hidupku, betapa jahatnya kehidupanku, betapa gelapnya masa laluku. Tidak, saudara. Ingat, Allah yang berhak menghukum kita justru bukan menghukum. Jadi jangan hukum dirimu sendiri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang pertama dikatakan, bagian yang B, ayat pertama bagian B. Kita baca sekali lagi secara keseluruhan saja. Ayat yang pertama, 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini akibat kalau kita mengalami kasih Tuhan, kita akan dibebaskan dari kuasa dosa itu. Kita akan dimerdekakan dari belenggu-belenggu yang mengikat kita, dari rasa bersalah, dari kehidupan yang mencoba memencarakan kita selama ini, dari tuduhan-tuduhan yang seringkali timbul oleh karena memang betapa jahatnya kita. Tetapi kalau kita datang di kaki Tuhan, menyadari bahwa Ia justru tidak menghukum kita tetapi mengasihi kita, itu akan membebaskan, saudara. Itu akan memerdekakan kita. Itu akan membuat hati kita, hidup kita menjadi damai. Bukan karena kita tidak ada alasan bagi Tuhan menghukum kita, tetapi karena memang Ia mengasihi kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita manusia berdosa, supaya kita manusia berdosa bisa didamaikan dengan Tuhan. Yang bermasalah memang bukan Tuhan, saudara, tetapi kita. Tapi herannya, yang bermasalah kita, tetapi Tuhan yang melakukan tindakan penyelesaian masalah itu. Biasanya manusia, saudara, kalau merasa benar, dia berkata, oke, saya mau berdamai seperti dia, tapi tolong dia datang kepada saya. Tetapi Tuhan tidak, saudara. Sekalipun yang bermasalah, yang melakukan kejahatan, yang melakukan dosa, yang melakukan pemberontakan adalah kita, tetapi justru dari dirinya sendiri Ia mengulurkan tangannya, mengulurkan pertolongannya karena kasih-Nya, saudara. Itulah sebabnya sadari kasih itu sehingga engkau bisa berdamai. Dan itulah yang terjadi di Jumat Agung itu, saudara. Dan kalau Jumat Agung yang seperti itu kita sudah miliki, kita akan hidup dalam damai sejahtera. Sekalipun mungkin kita tidak memiliki seperti yang dunia miliki, saudara, kita akan hidup dalam sukacita dan bahagia. Jadi kalau suatu saat orang tidak bahagia hari ini, itu bukan karena Allah tidak memberikan bahagia, tetapi karena orang itu tidak mau bahagia. Karena orang itu tidak memilih untuk bahagia. Pilihlah bahagia.
Karena Allah sudah menyiapkan kebahagiaan itu lewat Kristus yang mati di atas kayu salib. Damai katanya saudara. Walaupun di tengah-tengah badai, di tengah gelombang, di tengah-tengah angin ribut. Sehingga demikian saudara, hidup ini menjadi bermakna. Justru ketika Jumat itu terjadi saudara. Saudara mau menikmati sukacita damai sejahtera di dalam Tuhan. Sebagaimana yang nyata yang Tuhan lakukan di atas bukit Kalvari. Amin saudara. Mari kita berdoa.